Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya ibu-ibu di sore hari ini? Saya sungguh yakin dan percaya bahwa ibu-ibu terus dalam perlindungan Tuhan dan tetap setia mengikuti ibadah-ibadah wanita yang terus diadakan secara online. Di sore hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, di sore hari ini kami sungguh bersyukur karena kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah dan campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Secara khusus di tengah-tengah situasi yang ada, kami terus diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Walaupun dalam ibadah online, tetapi kami akan percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun juga. Oleh karenanya kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami selama beberapa menit ke depan untuk kami boleh merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sederhana ini, biar setiap apapun yang boleh keluar dari mulut hamba-Mu ini, Tuhan berkati, sehingga setiap firman yang boleh kami dengar terus boleh mengubahkan, bahkan terus boleh memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu-ibu, di sore hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Amos pasal yang ke-7 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-15. Amos pasal 7 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya buat ibu-ibu yang ada di rumah. Demikianlah firman Tuhan. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sipat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sipat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sipat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Lalu Amasya, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah yang dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, "Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah yang tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amasya, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di sore hari ini.
Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dan kita membaca kitab Amos ini serta merenungkannya, kita akan ditambahkan dengan sebuah pengertian tentang menyuarakan kebenaran. Amos sebagaimana pengakuannya adalah seorang yang awam. Ya, dikatakan tadi dalam firman Tuhan, dia adalah peternak dan pemungut buah arah hutan. Tidak ada sesuatu hal yang dapat dibanggakan dalam kehidupan Amos. Bahkan Amasya berkata bahwa pelihat, ya, dia menyampaikan kata ini bahwa Amasya menganggap bahwa Amos itu adalah seorang nabi. Tetapi Amos dengan jelas katakan, aku ini bukan nabi dan aku tidak termasuk sebagai golongan nabi. Dan hal inilah yang akhirnya membawa sebuah pertanyaan besar dari Amasya pada saat itu. Amos mengaku orang awam tanpa status nabi. Amos memberitahu hal ini ketika dia menyangkal bahwa dia bukan nabi dan bukan termasuk golongan tersebut. Namun hal penting yang kita boleh belajar di sore hari ini, Tuhan menaruh kepadanya beban berani menyuarakan sebuah kebenaran. Hal itu diartikan sebagai terbeban atau orang yang mampu memikul beban. Alkitab membeberkan bahwa para nabi memberi nasihat kepada raja-raja. Kalau kita bisa melihat bagaimana Nathan memperingatkan Saul pada saat itu, ya. Kemudian kembali ke Amos yang dia disuruh untuk menegur raja Yerobeam. Dan dikatakan bahwa golongan nabi ini atau orang-orang ini adalah orang-orang pilihan. Mereka memperbincangkan sebuah hal yang penting, menyuarakan suara Tuhan buat pemimpin mereka yang mungkin pada saat itu berlaku tidak benar, yang mungkin pada saat itu melenceng ke kanan dan ke kiri. Dan ketika Amos bernubuat kepada kerajaan utara pada saat pertengahan abad ke-8 sebelum Masehi, bangsa itu secara lahiriah berada di puncak perluasan wilayah dalam pimpinan Yerobeam. Tetapi secara batinia kropos, fisiknya bobrok. Kemunafikan dan penyembahan berhala itu sungguh nyata di tengah-tengah bangsa Israel. Rakyatnya merana, kehidupan hedonisme. Bahkan masyarakat pada saat itu hidup mewah secara berlebihan. Kebejatan moral merajalela. Sistem peradilan itu rusak. Hukum dipermainkan. Penindasan terhadap orang-orang miskin terjadi marginalisasi. Dan ini merupakan gambaran umum ketika itu di Israel. Di tengah-tengah situasi yang begitu sangat mencekam, sangat tidak menguntungkan dan menyakiti hati Tuhan, Amos terpanggil menegakkan panggilan Tuhan itu. Amos pergi ke Betel, tempat tinggal Raja Yerobeam, sebagai pusat agama yang disesaki para seremonia agama. Di sanalah Amos dengan lantang berani memberitakan berita keadilan, kebenaran, dan hukuman Tuhan. Amos tidak gentar memperdengarkan suara kenabian, suara ilahi yang Tuhan titipkan, yang Tuhan pesankan untuk bisa disampaikan kepada Yerobeam beserta rakyat Israel pada saat itu. Amos menyatakan bahwa Allah sedang mengukur Israel dengan tali sipat. Tadi kita boleh membacanya dalam firman Tuhan. Tali sipat adalah tali yang berbandul timah pada ujungnya, ibu-ibu, yang dipakai oleh tukang batu untuk memastikan tegak lurusnya sebuah tembok. Ya, kalau kita bisa gambarkan sekarang, seperti selang yang memiliki panjang dari ujung sana dan sampai dengan ujung sini, diukur keberadaan airnya. Kalau memang sudah mendapatkan sisi yang rata, tembok itu akan tegak lurus berdiri. Dan itu pun yang masih dipakai oleh tukang-tukang bangunan, ya, atau sampai dengan hari ini. Dan tali itu benar-benar menjadi gambaran, ya, bahwa dikatakan bahwa Israel sebagai pilihan Tuhan didapati dalam keadaan yang tidak lurus lagi, tidak setia akan janji Tuhan, dan mungkin akan roboh karena mereka telah menolak kebenaran Tuhan. Karena penyimpangan itu, dosa Israel, hukuman Tuhan datang atas umat Israel. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Perikop ini menyatakan salah satu alasan utama Tuhan tidak lagi menyayangkan umat itu. Di sini Imam Amasya yang mewakili umat itu dan khususnya para pemimpinnya secara terang-terangan menolak Nabi Tuhan dengan semua beritanya. Amos ditolak. Orang yang dengan sadar menolak kebenaran menyebabkan dirinya kena hukuman, yaitu kematian. Perenungan di sore hari ini dikatakan bahwa Amos mengajarkan untuk kita berani bersuara lantang, walaupun sepertinya ditolak. Ibu-ibu yang terkasih, mungkin ini yang sedang atau yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kebanyakan orang yang berkata lurus, berkata jujur, itu dihindari. Orang yang vokal mengatakan sebuah kebenaran itu tidak digubris, atau boleh dikatakan disingkirkan. Karena orang-orang itu berkata bahwa orang ini bahaya nih. Kalau dia sampai menyatakan sebuah kebenaran, wah, ya, kalau bahasa Bataknya bisa dikatakan mateho, bisa mati kita. Dan ini sangat perlu untuk kita renungkan. Ibu-ibu juga mungkin dalam sebuah pergaulan mungkin ya, ada sesuatu hal yang mungkin salah yang dilakukan oleh teman kita, sahabat kita. Kita tahu, tapi kita tidak berani menegur. Karena apa? Waduh, nanti kalau saya tegur, saya bisa dimusuhi. Kalau saya tegur, saya bisa ditendang dari grup WA misalnya. Kalau saya menegur nanti, saya bisa gak diajak ngomong. Kalau saya menyatakan sebuah kebenaran, saya akan kehilangan komunitas. Tapi di sore hari ini, Amos menegaskan bahwa jangan pernah takut untuk berkata kebenaran. Karena pada saat engkau menyatakan sebuah kebenaran kepada orang yang melakukan kesalahan, artinya engkau mengasihi orang itu. Artinya engkau memperhatikan hidupnya. Artinya engkau mendoakan dia. Sehingga kalau saya boleh katakan, mulai ambil tindakan tegas. Jangan pernah takut. Kebenaran bagaimanapun itu akan diusik. Bunyinya akan tetap benar. Kebenaran pada saat dia dihalangi, itu akan memunculkan kebenaran yang murni. Ibu-ibu yang terkasih, di sore hari ini, mari kita menegakkan kebenaran Tuhan. Menuntut kita untuk langsung menegur. Walaupun itu sepertinya menyakitkan. Walaupun kita akan kehilangan komunitas kita. Tapi yakin dan percayalah, Tuhan sebagai pembela yang agung itu akan menjaga kehidupan kita. Untuk dituntut sebuah pembaharuan atau perbaikan diri yang menjadi citra setelah perubahan. Ini merupakan pesan hidup kita. Di mana ada hidup sejati, maka di sana pasti akan ada hidup yang mau taat kepada Tuhan. Sebaliknya, jika tidak ada kesadaran diri, perubahan yang terus-menerus, kita akan terjerembab dalam lubang yang sama, berputar-putar dalam lingkaran yang sama. Menjadi terang bagi dunia yang gelap ini, Tuhan memanggil kita sebagai anak-anaknya untuk menegakkan keadilan. Meski secara daging berbahaya, yang tadi saya sampaikan, kita akan kehilangan mungkin komunitas kita, bahkan teman-teman kita. Nyawa kita mungkin terancam, ya, karena menyatakan sebuah kebenaran. Namun, firman Tuhan berkata, janganlah takut akan semua itu. Dunia akan terus berusaha membuat kita semakin terjepit, sehingga akhirnya orang tidak berani mengaku lagi sebagai orang Kristen. Saking banyaknya halangan atau tantangan yang mereka boleh hadapi. Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya atas seluruh setiap kehidupan kita. Dan saya kira percaya ibu-ibu melalui firman Tuhan ini, dengan judul perikop di atas dikatakan setia memperjuangkan kebenaran. Kita akan terus boleh dipimpin oleh Tuhan menjadi wanita-wanitanya Allah yang memiliki sebuah integritas, yang memiliki sebuah hikmat untuk bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Akhirnya, melalui renungan firman Tuhan di sore hari ini, saya ingin mengatakan bahwa sikap setia memberitakan kebenaran itu penting. Berani menyatakan kebenaran harus ada dalam diri setiap kita. Apapun resikonya, sekalipun kita harus menghadapi ancaman, ditinggalkan komunitas, ya, ditendang dari grup keluar, saya kira percaya Tuhan yang akan menjadi sahabat sejati buat setiap kehidupan kita, bahkan ibu-ibu yang ada di rumah. Teruslah menyatakan kebenaran Tuhan, dan kita akan menjadi alat kemuliaan yang luar biasa
bagi kemuliaan namanya. Kiranya Roh Kudus menolong dan memimpin setiap kehidupan ibu-ibu yang ada di rumah. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan sore hari ini. Kami boleh diajarkan, untuk kami boleh menyatakan kebenaran Tuhan melalui hidup dari Amos yang Tuhan pilih untuk menegur Yerobeam, Raja Israel itu. Biarlah itu juga menjadi spirit buat kami, bahwa kami akan menyatakan kebenaran Tuhan. Kami mau menegur, bahkan bukan hanya sampai di situ, kami juga mau ditegur, kami mau dibentuk, kami mau dikoreksi, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin menceritakan akan pribadi Tuhan yang hidup dalam hidup kami. Engkau memberkati ibu-ibu yang ada di rumah, di tengah-tengah situasi yang ada. Biarlah ini bukan merupakan sebuah pembatasan untuk ibu-ibu boleh datang di hadapan Tuhan, tetapi melalui setiap kejadian yang ada, ibu-ibu semakin melihat bahwa karya Tuhan nyata atas kehidupan ibu-ibu yang ada di rumah, bahkan beserta seluruh keluarganya. Hamba berdoa, biar Engkau juga memberikan kekuatan kesehatan buat kaum wanita yang ada di GKTK, dimanapun mereka berada. Biar tangan Tuhan yang kuat itu terus boleh menolong setiap kehidupan mereka. Kami bersyukur untuk kesempatan sore hari ini. Kami juga berdoa buat ibu-ibu yang mengalami sakit atau dalam proses pemulihan. Tuhan yang menjamah kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Bahkan melalui setiap obat-obatan yang mereka konsumsi. Bahkan tindakan paramedis. Bahkan hal-hal yang lain yang dilakukan. Itu merupakan sebuah proses Tuhan. Dan itu merupakan sebuah perpanjangan tangan Tuhan untuk boleh menjamah ibu-ibu yang mengalami sakit. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan di sore hari ini. Biarlah kehidupan kami terus boleh menceritakan segala kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.